Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk mempresentasikan materi mengenai entrepreneurship and family business. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4 terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Muhammad Rifandi Rikardiansyah dengan NPM 2011011042. Lalu ada Azra Wijaya dengan NPM 2011011060. Lalu ada Nesya Maharani Putri dengan NPM 2051011027. Baik, selanjutnya saya akan membacakan materi yang pertama. Yang pertama yaitu judul jurnalnya Family as Survival, the Role of Owner, Family, and Corporate Social Responsibility. Penulisnya ada Sabir Ahmad, Kamran Ahmed Siddiqui, dan Hoda Mahmud Abu Al-Sam. Artikel ini dibuat pada tahun 2020. Latar belakang jurnal. Usaha kecil menengah atau UKM merupakan fondasi perekonomian di beberapa negara dengan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap produk domestik bruto negara. Sebagian besar UKM milik keluarga memainkan peran penting dalam stabilitas ekonomi suatu negara. Namun, kelangsungan hidup adalah tantangan umum terbesar bagi perusahaan-perusahaan ini. Ward tahun 2011 telah menunjukkan bahwa mayoritas sebesar 30% perusahaan keluarga mati sebelum memasuki generasi kedua, 13% bertahan hingga generasi ketiga, dan hanya 3% yang berhasil bertahan lebih dari itu. Literatur yang ada penuh dengan alasan dibalik kematian dini perusahaan keluarga dan setuju bahwa apa yang membuat UKM keluarga berbeda adalah keterlibatan keluarga pemilik dalam bisnis. Keterlibatan keluarga dalam bisnis atau FIB menyiratkan partisipasi aktif anggota keluarga pemilik dalam satu atau lebih komponen bisnis, termasuk tata kelola, kontrol, manajemen, dan suksesi. Tumpang tindih keluarga dan bisnis membawa karakteristik berbeda yang mempengaruhi hampir setiap aspek perusahaan termasuk umur panjang. Tujuan jurnal ditulis. Tujuan dari makalah ini yaitu untuk menguji dampak keterlibatan keluarga pemilik dalam bisnis terhadap kelangsungan hidup usaha kecil menengah atau UKM keluarga dan untuk memvalidasi secara empiris peran intervening dari tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, Corporate Social Responsibility. Metode penelitian. Penulis menganalisis data dari 489 eksekutif pemilik dan non-pemilik dari 150 UKM keluarga menggunakan PLS SIM, Partial Least Square Structural Equation Modeling. Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif, data melalui kuesioner survei yang dikelola sendiri. Penulis mengumpulkan data dari pemilik dan eksekutif 150 tekstil milik keluarga dan UKM TI Pakistan. Karena daftar UKM yang dimiliki oleh keluarga tidak tersedia, teknik pengambilan sampel bola salju digunakan untuk membedakan perusahaan keluarga dari yang bukan keluarga. Data dikumpulkan melalui survei online dan kunjungan pribadi selama 4 bulan. Dari Januari sampai April tahun 2019. Sebanyak 1.500 responden didekati dan 581 tanggapan diterima, menghasilkan tingkat tanggapan sebesar 38,7%. Dari mereka, 92 tanggapan yang tidak lengkap, tidak terlibat, dan tidak pantas dikeluarkan sebagai hasil dari penyaringan data, meninggalkan kumpulan data efektif N5489. Hasil dan pembahasan
penelitian. Penulis menggunakan PLSIM untuk menguji hipotesis penelitian dan model yang diusulkan. Di antara dua pendekatan utama, SIM, CB berbasis covariance dan partiality square. PLS lebih tepat terutama karena tujuan penelitian ini adalah prediksi dan pengembangan teori, bukan konfirmasi. Distribusi data tidak normal digunakan skor variabel laten dan model strukturalnya kompleks. Model struktur kompleks penelitian ini mengandung dua konstruksi reflektif tingkat tinggi, 10 variabel laten dan 40 variabel teramati. Kelangsungan hidup berkelanjutan perusahaan dan keterlibatan keluarga adalah konstruksi urutan kedua. Semua variabel laten dan konstruksi tingkat tinggi bersifat reflektif karena indikatornya bervariasi dan memiliki tema yang sama. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Evaluasi model struktural terutama bergantung pada validitas dan reliabilitas setiap model pengukuran yang ditetapkan pada bagian sebelumnya. Dengan demikian, model struktural dinilai untuk kekuatan penjelas atau R2 dan signifikansi koefisien jalur Y bersama dengan analisis mediasi CSR. Sehubungan dengan besarnya kekuatan penjelas memberikan aturan praktis bahwa nilai R2 masing-masing 0,25, 0,50, dan 0,75 dapat digambarkan sebagai lemah, sedang, dan substansial. Penelitian ini berisi dua variabel endogen termasuk kelangsungan hidup berkelanjutan dan CSR, dan dua variabel eksogen termasuk FIB dan CSR. Hasilnya menunjukkan bahwa FIB dan CSR menjelaskan 42,4%, yaitu R2 0,424, kelangsungan hidup berkelanjutan seperti yang ditujukan pada gambar. Demikian juga 16,3% atau R2 0,163 CSR dijelaskan oleh FIB. Hasil menunjukkan bahwa model pelit karena nilai R2 untuk kelangsungan hidup berkelanjutan menunjukkan kekuatan penjelas yang moderat. Sebuah model harus memenuhi 3 syarat dasar untuk mengklaim mediasi. Mengikuti prosedur setelah keberadaan mediasi dikonfirmasi. Penting untuk mengetahui jumlahnya mediasi melalui varians diperhitungkan atau VAF. Analisis telah menunjukkan bahwa efek langsung FIB pada kelangsungan hidup berkelanjutan adalah signifikan, baik dengan kehadiran maupun dengan tidak adanya mediator dalam model. Selain itu, dengan dimasukkannya CSR sebagai mediator, semua hubungan menjadi signifikan termasuk pengaruh tidak langsung P12, 3, P23 pada gambar melalui mediator. Next. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh FIB dan CSR signifikan. Mendukung hipotesis 1 telah memberikan bukti empiris adanya hubungan positif antara FIB dan CSR dalam berbagai konteks geografis. Dalam penelitian ini, CSR dipahami dari perspektif Islam karena persyaratan kontekstualnya. Ini menyiratkan bahwa UKM keluarga dalam konteks negara Muslim harus membayar zakat dan sedekah secara teratur selain terlibat dalam kegiatan CSR konvensional. Dengan demikian, temuan empiris dari penelitian ini mendukung keyakinan yang ada bahwa tingkat keterlibatan keluarga pemilik yang lebih tinggi meningkatkan keterlibatan perusahaan dalam aktivitas sosial perusahaan dibandingkan dengan perusahaan non-keluarga atau dikelola secara profesional, perusahaan keluarga. Next. Kesimpulannya, penelitian ini menguji pengaruh FIB dan CSR terhadap kelangsungan hidup berkelanjutan UKM keluarga dan menilai peran mediasi CSR. Kami mengusulkan model penelitian integratif untuk umur panjang berkelanjutan UKM keluarga dan menguji hipotesis dalam SEM PLS pada 489 tanggapan dari pemilik dan manajer perusahaan keluarga yang dikumpulkan melalui survei kuesioner yang dikelola sendiri. Hasil mendukung semua hipotesis dan memvalidasi model kelangsungan hidup berkelanjutan UKM keluarga. Temuan menunjukkan bahwa FIB dan CSR cukup memprediksi kelangsungan hidup perusahaan keluarga yang berkelanjutan. Selanjutnya, dikonfirmasi bahwa CSR sebagai mediasi antara hubungan keterlibatan keluarga dan
kelangsungan hidup berkelanjutan. Ini menyiratkan bahwa keterlibatan keluarga, pemilik dalam tata kelola dan manajemen perusahaan atau kontrol, komitmen, pengayaan, dan suksesi meningkatkan partisipasi perusahaan dalam kegiatan CSR yang pada gilirannya meningkatkan kelangsungan hidup yang berkelanjutan. Temuan ini memiliki kontribusi teoritis, manajerial, dan kontekstual yang signifikan serta implikasi praktis bagi perusahaan keluarga. Next. Selanjutnya yaitu jurnal kedua, judul jurnalnya Dissecting the Effect of Family Business Exposure on Entrepreneurial Implementation Intention. Penulisnya yaitu ada Adah Kole Emmanuel Onjewu, Mohamed Hadowood, kemudian ada Uchenna Tony Okeke, dan Dongmei Chow pada tahun 2022. Latar belakang jurnalnya, bisnis keluarga adalah entitas dengan anggota keluarga yang bekerja sebagai direktur atau pemilik, dan di mana kerabat dipekerjakan di dalam perusahaan. Sebagian besar pemerintahan mereka dibentuk oleh pengejaran warisan antar generasi dan modal. Dengan demikian, ada pemahaman empiris bahwa paparan individu terhadap bisnis keluarga membuat mereka lebih cenderung berasumsi kewirausahaan itu sendiri, karena mereka akan mengembangkan keterampilan dan kepercayaan diri yang relevan sebelum memulai. Secara khusus, paparan terhadap operasi bisnis keluarga dapat diperoleh yang pertama dari orang tua seseorang menjalankan usaha, yang kedua dari anggota keluarga lain yang menjalankan usaha, atau yang ketiga dari bekerja dalam bisnis keluarga sendiri. Ditambah lagi, dalam sastra kontemporer ada sebuah pergeseran empiris dari memeriksa niat kewirausahaan atau EI untuk menyelidiki implementasi niat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada tujuan jurnal ditulis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor latar belakang dan mengklarifikasi hubungan antara tingkat exposure bisnis keluarga individu maupun dua. Studi saat ini juga berusaha untuk meningkatkan keterbatasan ukuran sampel dan menyetujui banding agar lebih banyak peneliti kewirausahaan menyelidiki dua atas EI. Next. Metode penelitian. Data dikumpulkan dari 5 universitas di Nigeria. Sampel sebanyak 1.314 responden dianalisis menggunakan pendekatan model persamaan struktural kuadrat parsial untuk mengetahui pengaruh eksposur bisnis keluarga alternatif. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif. Data bersumber dari siswa yang konsisten dengan studi menilai perilaku kewirausahaan atau keterampilan. Sebuah perusahaan survei lokal adalah ditunjuk untuk tujuan ini, dan tim asisten peneliti dikirim dengan perangkat digital atau mendekati populasi secara tatap muka. Confidence sampling diadopsi dan total 1.314 kuesioner valid dikembalikan. Terlepas dari kekhawatiran generalisasi, ini jenis probabilitas sampling adalah umum dalam studi kewirausahaan. Adapun peran bisnis keluarga ditunjukkan melalui paparan kewirausahaan melalui orang tua. Anggota keluarga dan keterlibatan kerja memiliki pengaruh yang menonjol dan khas pada niat implementasi. Pengukuran spesifik dari berbagai bentuk bisnis keluarga paparan menunjukkan bahwa kewirausahaan self-efficacy, sikap dan norma subjektif terpengaruh secara unik. Paparan anggota keluarga dianggap sebagai stimulan yang lebih besar perilaku kewirausahaan, diikuti oleh paparan orang tua. Sebagai perbandingan, keterlibatan kerja memainkan peran yang kurang penting. Pengaruh pengalaman bisnis keluarga terhadap diri individu kemanjuran, sikap, dan norma subjektif tergantung pada tingkat bisnis keluarga. Dengan pekerjaan langsung, keterlibatan dalam bisnis keluarga menunjukkan tidak berpengaruh signifikan terhadap self-efficacy dan norma subjektif, dan efek yang relatif marginal pada sikap. Hasil seperti itu mungkin sebagian menentang berpendapat bahwa keturunan bekerja dalam keluarga perusahaan memperoleh jiwa kewirausahaan. Dibandingkan dengan keterlibatan kerja langsung, ketika diekspos melalui orang tua, informasi dan wawasan yang diterima akan tersaring, karena orang tua cenderung melindungi anaknya dari hal-hal yang merugikan situasi.
mengakui bahwa orang tua cenderung melebih-lebihkan keberhasilan kewirausahaan ketika anak-anak mereka hadir. Oleh karena itu, pengaruh positif dari paparan orang tua lebih mungkin terwujud. Sebaliknya, ketika individu terpapar anggota keluarga, mereka kebanyakan merasakan sisi terang kewirausahaan dan karenanya sikap mereka, norma subjektif dan self-efisiensi lebih ditingkatkan lagi. Anggota keluarga ini bisa kakak, mertua, bibi, dan paman yang berperan sebagai panutan. Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan adanya kemungkinan lebih tinggi dari pandangan kewirausahaan yang positif melalui keluarga dibandingkan dengan lebih keterlibatan langsung melalui pekerjaan. Meskipun ketergantungan ini belum diukur, dapat dikatakan ketergantungan pada keturunan anggota keluarga besar tidak konstan. Anggota keluarga dapat menginspirasi kewirausahaan tanpa menguntungkan secara finansial. Dalam hal ini, kesuksesan figur keterikatan bisa menjadi sumber persaingan yang sehat atau tekanan sosial yang dirasakan yang mendorong perilaku kewirausahaan di antara keturunan. Kesimpulan dari jurnal kedua ini, analisis telah menunjukkan bahwa siswa dihadapkan pada berbagai bentuk bisnis keluarga lingkungan dan ini berdampak pada kepribadian mereka. Dan selanjutnya, mereka perilaku wirausaha. Kebauran dan kontribusi artikel ini untuk bisnis keluarga literatur berada dalam mengungkap pengaruh dari 3 tingkat yang berbeda dari bisnis keluarga paparan, yaitu melalui yang pertama keluarga besar, kedua orang tua, dan ketiga keterlibatan kerja langsung. Dengan begitu, untuk menyelidiki sifat bernuansa keluarga wirausaha paparan, memang sosiologi bisnis keluarga kontemporer telah digambarkan sebagai sistem meta. Oleh karena itu, undimensionalitas konvensional dari eksposur bisnis keluarga menyamarkan kompleksitas struktur perusahaan keluarga modern. Oleh memajukan multidimensi, penelitian ini memperluas batas teoritis bisnis keluarga, latar belakang, dan juga efek konsekuen pada perilaku kewirausahaan. Tepatnya dalam menguraikan variabel latar belakang bisnis keluarga, berjalan lebih jauh dan menunjukkan bagaimana paparan orang tua, peran anggota keluarga, dan keterlibatan kerja berdampak pada faktor sikap terhadap kewirausahaan. Padahal, sementara hasilnya mengkonfirmasi bahwa efisiensi kewirausahaan, sikap dan norma subjektif memediasi hubungan antara latar belakang bisnis keluarga dan niat implementasi. Kualitas mediasi, sikap ini bergantung pada sifat latar belakang bisnis keluarga seseorang. Terima kasih, saya kembalikan kembali kepada moderator.